Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Budi Simula dengan NIM 3110124007. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sebagai pembuat tugas sejarah hubungan internasional dengan topik yang saya ambil yaitu memahami konflik dan kerjasama antara bangsa. Oke, let me watching guys. Apakah kamu ingin memahami lebih dalam tentang konflik dan kerjasama antar sejarah hubungan internasional? Mari kita bahas poin-poin kunci yang akan membantu kita memahami topik ini dengan lebih baik. Pertama, kita akan membahas definisi konflik dan kerjasama antar negara, serta signifikansinya dalam memahami sejarah hubungan internasional. Kemudian, kita akan menjelajahi konflik antar bangsa dalam sejarah, seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, dan konflik regional. Selanjutnya, kita akan melihat faktor-faktor pemicu konflik antar bangsa seperti ideologi, kekuatan militer, ketegangan sosial, dan perubahan politik. Kita juga akan membahas upaya kerjasama antar bangsa melalui pembentukan organisasi, diplomasi multilateral, perjanjian perdamaian, dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, kita akan mengeksplorasi tantangan dalam mencapai kerjasama antar bangsa, seperti kepentingan nasional versus global, pengaruh kekuatan besar, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, serta konflik internal dalam negara. Ayo kita mulai. Konflik antar bangsa adalah bentuk ketegangan yang timbul dari perbedaan kepentingan, nilai, atau sumber daya. Ini bisa berupa konflik militer, ekonomi, politik, atau budaya. Di sisi lain, kerjasama antar bangsa adalah upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama, seperti dalam perdagangan, lingkungan, keamanan, atau pengembangan ekonomi. Memahami sejarah konflik dan kerjasama internasional memiliki kepentingan yang signifikan. Dengan mempelajari sejarah hubungan internasional, negara-negara dapat belajar dari kesalahan masa lalu, membangun fondasi untuk kerjasama, meningkatkan hubungan masa depan, dan mengembangkan diplomasi yang efektif. Dengan pemahaman ini, negara-negara dapat membangun hubungan yang lebih baik, mengurangi potensi konflik, dan mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan global. Perang Dunia Pertama, yang terjadi antara tahun 1914 dan 1918, merupakan salah satu konflik terbesar dalam sejarah manusia. Persaingan imperialisme, persaingan ekonomi, dan aliansi militer yang terbentuk sebelumnya menjadi akar penyebab utama perang ini. Pemicu langsung perang adalah pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria oleh seorang nasionalis Serbia. Perang Dunia Kedua terjadi antara tahun 1939 dan 1945, melibatkan hampir semua negara besar di dunia. Penyebabnya termasuk ketegangan politik dan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama, ambisi ekspansionis Adolf Hitler dan rezim Nazi, serta ketidakpuasan terhadap ketentuan Perjanjian Versailles. Konflik ini mengakibatkan kematian jutaan orang, termasuk korban dari Holocaust yang dilakukan oleh Nazi. Perang Dingin adalah konflik ideologi dan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta sekutu mereka setelah Perang Dunia Kedua. Infokan konflik terbuka secara militer, tetapi lebih kepada persaingan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Konflik ini ditandai dengan perlombaan senjata nuklir, pengembangan aliansi militer seperti NATO dan Pakta Warsawa, serta proxy wars di berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Konflik regional mencakup berbagai konflik antar bangsa di tingkat regional, yang seringkali memiliki dampak besar terhadap hubungan internasional. Contohnya termasuk Perang Vietnam, Perang Arab-Israel, dan konflik di Timur Tengah seperti Perang Irak dan Perang Saudara Suriah. Faktor-faktor yang memicu ketegangan perbedaan ideologi dapat memicu ketegangan dan konflik antara negara-negara. Kekuatan militer memainkan peran penting dalam menciptakan ancaman dan ketegangan antara negara. Ketidaksetaraan ekonomi dan ketegangan sosial dapat menjadi pemicu konflik antara bangsa. Perubahan dalam struktur politik dunia dapat menciptakan ketegangan antara negara-negara. Langkah-langkah untuk mencapai kesepakatan organisasi internasional memfasilitasi kerjasama antara negara-negara. Diplomasi multilateral merupakan upaya diplomatik untuk mencapai kesepakatan antara banyak negara.
Habermas, perjanjian perdamaian memainkan peran penting dalam mengakhiri konflik antara negara-negara yang bertikai. Bantuan kemanusiaan membangun kepercayaan antara negara-negara. Setiap negara memiliki prioritas dan tujuan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan global. Misalnya, sebuah negara mungkin lebih memperhatikan keamanan nasionalnya daripada mematuhi perjanjian perlucutan senjata internasional. Konflik semacam ini bisa menghambat kemajuan dalam mencapai kerjasama yang diperlukan untuk menangani masalah-masalah global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, atau pengendalian penyakit. Kekuatan besar memiliki pengaruh yang besar dalam politik internasional dan seringkali dapat menghambat upaya kerjasama antar bangsa. Negara-negara besar dapat menggunakan kekuasaan politik, ekonomi, atau militer mereka untuk mencapai tujuan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan global yang lebih luas. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial antara negara-negara menjadi hambatan utama dalam mencapai kerjasama internasional. Negara-negara yang kaya dan kuat mungkin tidak bersedia untuk berbagi sumber daya atau teknologi dengan negara-negara yang kurang berkembang, atau mereka mungkin mencari keuntungan ekonomi dari ketidaksetaraan tersebut. Konflik internal dalam suatu negara juga dapat mengganggu kerjasama antar bangsa. Konflik internal seperti perang saudara, pemberontakan, atau ketidakstabilan politik dapat menghalangi negara-negara tersebut untuk berpartisipasi dalam forum internasional atau mematuhi kewajiban internasional mereka. Saya akan membahas perkembangan kerjasama antar bangsa melalui beberapa studi kasus yang menarik. Pertama, kita akan melihat peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memfasilitasi kerjasama internasional. Selanjutnya, kita akan menyoroti integrasi ekonomi dan politik di Eropa sebagai contoh sukses kerjasama antara negara-negara. Kemudian, kita akan menggambarkan kerjasama regional di Asia Tenggara sebagai studi kasus kerjasama antara negara-negara di wilayah tersebut. Diplomasi dalam mencegah konflik. Diplomasi preventif melibatkan dialog, negosiasi, dan langkah-langkah diplomasi untuk mencegah konflik sebelum terjadi. Ini dapat melibatkan mediator internasional atau negara-negara tetangga untuk mencegah konflik lokal atau regional menjadi konflik yang lebih besar. Diplomasi dalam mengatasi krisis. Diplomasi krisis berperan dalam menengahi negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi damai atau menahan eskalasi konflik. Ini dapat melibatkan pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin negara atau organisasi internasional. Diplomasi ekonomi melibatkan penggunaan instrumen ekonomi untuk memfasilitasi kerjasama antara negara-negara. Ini termasuk perjanjian perdagangan, investasi, atau bantuan pembangunan yang dirancang untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di tingkat internasional. Diplomasi budaya dan pendidikan. Diplomasi budaya dan pendidikan penting dalam membangun pemahaman dan kepercayaan antara negara-negara. Ini melibatkan pertukaran budaya, pendidikan, dan informasi untuk mempromosikan saling pengertian dan mengurangi stereotip negatif. Perubahan iklim dan persaingan atas sumber daya alam menjadi tantangan global yang signifikan dalam konteks konflik dan kerjasama antar bangsa. Negara-negara perlu bekerja sama dalam mengatasi tantangan ini melalui perjanjian internasional, kerjasama ilmiah, dan pembangunan teknologi yang ramah lingkungan. Serangan cyber dapat mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan militer suatu negara, bahkan memicu konflik antar bangsa. Tantangan ini memerlukan kerjasama internasional dalam mengembangkan norma-norma yang diakui secara universal, perjanjian, dan mekanisme untuk mencegah serangan cyber dan memitigasi dampaknya. Ketimpangan ekonomi global menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dan akses terhadap sumber daya antara negara-negara kaya dan miskin, yang dapat memicu ketegangan dan konflik. Negara-negara perlu berusaha keras untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui program bantuan pembangunan, perdagangan yang adil, dan kerjasama ekonomi yang inklusif. Memahami konflik dan kerjasama antar bangsa dalam konteks sejarah hubungan internasional sangatlah penting. Sejarah konflik memberikan wawasan tentang akar penyebab konflik dan dampaknya terhadap masyarakat global. Sementara sejarah kerjasama menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
Ecuadoricia. Dengan mempelajari sejarah ini, negara-negara dapat menghindari kesalahan masa lalu dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk kerjasama masa depan. Power for Twiyung. Tantangan dan peluang untuk masa depan tantangan yang dihadapi dalam mencapai kerjasama internasional yang lebih baik, termasuk perubahan iklim, ancaman keamanan cyber, ketimpangan ekonomi global, dan ancaman terorisme. Namun, di tengah tantangan ini, terdapat juga peluang untuk memperkuat kerjasama antar bangsa. Diplomasi, baik dalam bentuk preventif, krisis, ekonomi, atau budaya, dapat menjadi alat penting dalam menangani tantangan-tantangan ini dan mempromosikan kerjasama internasional yang lebih besar. Yakofort, menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan kerjasama yang kuat dan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan masa depan, negara-negara memiliki peluang untuk menciptakan dunia yang lebih damai, aman, dan sejahtera untuk semua. Melalui pembelajaran dari sejarah, pengakuan tantangan, dan pemanfaatan peluang yang ada, negara-negara dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran yang saya buat. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat berguna untuk kita di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.